Saudari dan saudara yang terkasih, umat Allah yang dicintai Tuhan, secara khusus saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan pada hari ini. Dalam sakramen Krisma, kita menerima kepenuhan Roh Kudus, sehingga kita dapat secara penuh dan aktif berkarya menjadi saksi dalam gereja. Apalah persisnya yang kita terima pada hari ini ya? Materi akan dioleskan di dahi kita. Terimalah tanda kekuatan Roh Kudus. Itu materi, tanda. Dan kata-kata forma tanda kekuatan Roh Kudus, anugerah kekuatan dari Roh Kudus. Maka kekuatan apa yang dicurahkan ke dalam diri kita dengan menerima sakramen ini? Kita tahu sakramen ini adalah sakramen yang dijanjikan, tanda yang dijanjikan, penolong yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus bersama murid. Setelah aku kembali kepada Bapa, jangan takut, saya akan memberikan kepadamu penolong. Dan tugas penolong yang diberikan oleh Yesus Kristus itu dua. Satu, mengajarkan kamu akan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yesus. Artinya roh itu memberikan pengajaran agar para murid sanggup menangkap dan mengerti apa makna dari setiap aksi yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang kedua, Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang diajarkan, yang dikatakan lewat pengajaran, lewat khotbah, lewat perumpamaan-perumpamaan kepadamu. Jadi ada dua tugas Roh Kudus itu dikatakan dalam bacaan-bacaan tadi, terutama dalam bacaan Injil, mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan, lewat pengajaran itu kita mengerti, oh ini rupanya maksud dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengingatkan kata-kata pesan yang pernah dikatakan oleh Yesus baik dalam pengajaran, khotbah-khotbah, perumpamaan kepada para murid. Tetapi kembali kepada pertanyaan, roh apa? Kekuatan apa? Dan roh ini disebut adalah roh Kristus sendiri. Kekuatan yang selama ini tinggal diam dan berkarya dalam diri Yesus. Apalah itu? Kekuatan itu adalah kekuatan ketaatan kepada Bapa. Dalam bacaan kedua dikatakan, orang yang menerima Roh Kudus akan menjadi anak-anak Bapa. Tanda bahwa seseorang itu adalah anak-anak Bapa apa? Mengikuti, menuruti perintah Bapa. Patuh kepada Bapa. Maka yang kita terima dalam sakramen penguatan adalah kekuatan yang membuat kita patuh taat kepada Bapa. Yang membuat kita punya kemampuan untuk mengikuti dan menjalankan perintah-perintah Bapa. Itulah kekuatan. Orang lemah adalah mereka yang tak sanggup menuruti perintah Bapa. Tak sanggup menjalankan nasihat dan tidak sanggup patuh kepada Bapa. Orang lemah. Orang kuat adalah orang yang patuh menjalankan perintah Bapa, dan mereka inilah yang sungguh anak-anak dari Bapa. Dan tanda kepatuhan ini adalah tanda kasih. Kalau anak-anak kita tidak patuh lagi kepada kita, berarti dia sebenarnya tidak lagi mengasihi kita.
Dan sebenarnya dia lagi bukan anak kita, hanya anak secara biologis. Saudara-saudara terkasih, inilah kekuatan yang dicurahkan kepada kamu pada hari ini. Kekuatan yang membuat kamu makin sanggup dikendalikan oleh Allah. Makin sanggup menuruti perintah-perintah Allah. Makin sanggup mengikuti jalan-jalan yang ditawarkan oleh Allah. Dan dengan itu menjadi makin anak Allah. Dalam akhir Injil Yohanes, saudara-saudara yang terkasih, ada dialog antara Yesus dengan Petrus. Menarik mengikuti dialog itu tentang kasih dan kemudian tentang pelayanan. Kata Yesus kepada Petrus, "Petrus, anak Yona, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas? Dengan kasih yang tidak terbatas?" Apa jawaban Petrus? "Ya Tuhan, aku mengasihimu dengan kasih yang terbatas." Petrus sadar dia tidak sanggup mengasihi dengan kasih yang tak terbatas. Maka dia jawab, "Aku mengasihi dengan keterbatasanku, dengan kemampuanku." Maka Yesus bertanya sekali lagi, "Petrus, anak Yona, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak terbatas?" Jawaban Petrus tetap sama, "Aku mengasihimu, engkau tahu, aku mengasihimu dengan kasih yang terbatas." Maka Yesus menurunkan level pertanyaan itu. "Petrus, anak Yona, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas?" katanya. "Engkau tahu Tuhan," kata Petrus, "bahwa aku mengasihimu dengan kasih yang tak terbatas." Ya, dengan kasih yang terbatas. Terbatasnya kemampuanku mengasihi engkau. Tak bisa kulakukan seperti yang kau minta, kasih yang tak terbatas. Yang menarik adalah kalimat berikut ini. Ketika kamu masih muda, engkau akan ikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana engkau kehendaki. Tetapi ketika kamu sudah tua, orang lain akan mengikat pinggangmu dan kau akan dituntun kemana orang lain menghendakinya. Dalam pelajaran persiapan Krisma ini dikatakan kepada kita bahwa orang yang menerima Krisma itu adalah orang yang sudah dewasa dalam hal beriman. Dewasa dalam hal kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dewasa secara manusiawi kita tahu, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Secara ekonomi apa yang didapatkannya bisa memenuhi kebutuhannya. Secara fisiologi bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Itulah dewasa secara manusiawi, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Tetapi dewasa secara Kristiani apa? Dewasa secara Kristiani semakin sanggup dikendalikan oleh yang lain. Makin sanggup diatur oleh Allah. Makin sanggup mengikuti jalan-jalan Allah. Bukan lagi mengatur diri sendiri, tetapi bersedia diatur oleh yang lain. Bersedia diatur dan dikendalikan oleh Tuhan, oleh orang tua, oleh peraturan yang ada. Itulah dewasa secara Kristiani. Semakin berpasrah kepada Allah. Saudara-saudari, kekuatan spirit kepatuhan kepada Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, inilah yang dicurahkan kepadamu pada hari ini. Maka buka hati kita, buka pikiran kita agar roh yang tinggal dalam diri kita kreatif menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga Allah sumber kebaikan